Saudara, kita lanjutkan dialog bersama Suhartono, mantan wartawan Istana Harian Kompas. Mas Har, ini terkait dengan respon dari para pejabat. Beberapa demonstrasi kita lihat memang sempat diredam karena memang ada beberapa anggota dewan, termasuk di daerah-daerah, anggota DPRD yang keluar untuk menemui massa aksi, dan juga ada yang sebagai perwakilan begitu masuk untuk berdiskusi. Kalau kita melihat hal ini, apakah ini juga penting dilakukan di Jakarta bahwa DPR menerima secara terbuka massa yang berdemo, yuk masuk sebagai perwakilan untuk berdiskusi? Itu sebetulnya bagus ya dilakukan. Tapi tidak cukup hanya sekedar menemui. Yang paling utama adalah merealisasikan janji. Misalkan Ketua DPR Puan kan menjanjikan akan membatalkan ya, menghapus tunjangan-tunjangan, terutama diantaranya tunjangan perumahan itu. Nah, sekarang publik itu menunggu penjelasan realisasi dari MPR resmi menggelar konferensi pers misalkan untuk mencabut tunjangan tersebut. Lalu juga di daerah juga disampaikan bahwa tunjangan-tunjangan yang dianggap menambah pengeluaran negara di tengah situasi sekarang ya dikurangi atau dihapus sama sekali. Sehingga salah satu poin yang menstimulasi publik untuk marah melakukan aksi di depan-depan DPRD itu akan terrealisasi. Nah, tinggal pemerintah memperbaiki hal-hal lain. Misalkan soal perbaikan program-programnya pemerintah, MBG, lalu soal koperasi merah putih, apakah dana-dana itu benar diterapkan di koperasi atau tidak gitu ya. Nah, saya ingat kemarin kita lihat sama-sama ketika keterangan pers yang dilakukan oleh Presiden didampingi oleh para ketua partai politik di DPR ya, ada Bu Mega. Nah, itu kan Bu Mega saya diinfokan itu memegang kertas dia. Kertas itu yang disampaikan berdasarkan analisis dari partainya bahwa ada sejumlah masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Catatan-catatan, nah itu yang disampaikan di dalam ratas bersama Presiden. Nah, sekarang masukan-masukan dari partai politik itu apakah akan segera ditindaklanjuti oleh Presiden? Tidak. Untuk perbaikan ekonomi, misalkan pajak-pajak yang dihapuskan, yang dianggap tinggi misalkan, itu dikurangi. Karena memang sekarang di tengah anggaran negara yang sulit ya, penerimaan pajak untuk semester ini tidak tercapai, jauh sekali. Sehingga pemerintah harus memikirkan bagaimana langkah untuk mendapatkan penerimaan yang baru. Sementara semua impor dan segala macam itu berkurang. Gitu. Kalau kita balik lagi soal tadi anggaran begitu yang didapatkan oleh anggota DPR, apakah menurut Mas Har ini awal mula muaranya terkait juga dengan transparansi begitu? Sebetulnya anggaran itu rinciannya gimana? Apakah publik juga berhak tahu begitu rincian-rincian tersebut? Ini baru DPR, belum DPRD. Kita tidak tahu berapa di daerah ataupun anggaran yang dianggarkan bagi anggota dewan di DPRD. Apakah ini transparansi juga serinci-rincinya publik harus tahu? Ya. Apapun yang menjadi pengeluaran negara terutama untuk wakil rakyat, namanya juga wakil rakyat, rakyat yang diwakili harus tahu saya diwakili oleh A sebagai anggota DPR, apa aja yang kamu dapat gitu. Itu yang harus dirinci. Saya dapat cerita begini juga, kemarin ada pejabat di DPR memberitahu saya, itu tolong dong diluruskan. Ini berbeda. Kita semua di publik termasuk Kompas TV menayangkan ada tunjangan listrik. Nah, padahal menurut orang DPR itu nggak benar, itu udah dihapuskan. Kenapa dihapus? Loh, kan kita udah nggak memberikan rumah dinas. Kenapa itu masih ditulis? Lah, bagaimana teman-teman media bisa mendapatkan informasi itu bahwa ada tunjangan listrik? Meskipun sebetulnya logikanya perumahan DPR di Pasar Minggu sudah tidak diberlakukan lagi. Tapi kenapa masih muncul? Itu kan menjadi pertanyaan, menjadi kok tidak jelas gitu. Nah, ini salah satu contoh saja yang harus memang DPR itu
merinci semua apa yang menjadi penerimaan anggota DPR itu, sehingga publik bisa merasa diperlakukan adil. Kami ini sudah memilih kalian untuk mewakili kami, untuk bekerja dengan baik. Tapi kami lagi sulit sekarang. Kok kenapa kamu terkesan menghambur-hamburkan anggaran negara? Apakah ini bisa jadi momentum? Betul. Momentum ke depannya agar masyarakat ini perlu tahu apa yang dikeluarkan, apa yang dianggarkan, jangan lagi ada yang ditutup-tutupi. Betul. Apa yang diterima dan apa yang dikeluarkan itu harus benar-benar diketahui detail oleh publik. Entah bagaimana caranya harus diberitahu sehingga masyarakat tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya bertumpuk gitu loh, bertumpuk dan kumulatif. Ada hal-hal yang memancing saja akan terus transparansi dan juga kesenjangan begitu yang memancing kemarahan masyarakat saat ini. Satu lagi sama komunikasi. Oh, cara berkomunikasi pejabat komunikasi kepada publik begitu pada publik itu betul-betul harus ya inklusif lah ya. Jadi tadi ada soal governance, lalu soal penghapusan, meminimalisasi korupsi, dan ketiga adalah komunikasi yang dibangun secara jujur, terbuka, dan juga transparan. Oke, seperti apa komunikasi yang perlu dilakukan? Apakah yang kita lihat kan sebenarnya saat ini ketika warga mendesak tuntutan-tuntutan tertentu, tapi direspon dengan ya katakanlah dengan joget-joget, dibalas dengan justru hal yang memicu amarah. Sebetulnya apakah ini menjadi momentum juga untuk wakil rakyat ini diseleksi awalnya adalah memiliki respon terhadap publik yang baik? Ya, haruslah. Jadi sebetulnya di sekolah-sekolah politik ya yang diterapkan oleh sejumlah partai politik untuk kader-kadernya sebelum mereka masuk ke DPR, mungkin ada tambahan pelajaran yang mereka harus dapat adalah bagaimana berkomunikasi dengan konstituen yang sudah memilih mereka itu. Berkomunikasi dengan baik, terbuka dan jujur. Lalu juga menyampaikannya. Memang sekarang udah nggak terelakkan ya. Sudah ada media sosial. Media sosial gunakan sebaik-baiknya untuk yang bermanfaat. Bukan di tengah momentum seperti ini. Misalkan kemarin ada demo ya. Ada anggota termuda DPR. Ditanya oleh wartawan, jawabannya dia bilang, memang perlu di demo. Mengapa harus demo? Mengapa harus demo? Kan bisa berdialog, bisa dilibatkan lah. Bagaimana dilibatkan? Sejumlah undang-undang yang dibahas dengan super cepat itu tanpa melibatkan publik. Jadi kadang publik terkaget-kaget dalam beberapa minggu atau beberapa bulan saja sudah muncul RUU yang sebetulnya tidak ditunggu-tunggu. Nah, RUU yang ditunggu misalkan kayak perampasan aset malah tidak muncul gitu loh. Oke, bahkan ini sepertinya bisa dijadikan momen bagi para demonstran tadi mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan bukan lagi cuma terkait soal anggaran DPR, tapi juga RUU perampasan aset yang hingga saat ini belum disahkan begitu. Ini saatnya mahasiswa dan juga gerakan-gerakan mahasiswa untuk menyampaikan ini sudah tepat? Ya. Menurut saya sudah tepat karena selama RUU perampasan aset misalnya belum dibentuk, sekarang sudah ada perampasan aset oleh masyarakat secara langsung. Nah, jadi memang ini momentum. Momentum DPR untuk memenuhi semua realisasi janji-janjinya itu. Ini jadikanlah momentum untuk perbaikan. Semoga ke depan sudah tidak ada lagi gitu ya. Kan sekarang sudah ancamannya keras ya. Kalau ada aksi radikal, anarkis, langsung tembak di tempat. Meskipun ada catatannya dengan peluru karet gitu ya. Meskipun di beberapa media sosial muncul orang yang terluka parah, masa peluru karet sampai luka parah begitu ya. Bahkan kan ada yang sampai terjungkal di jalanan itu. Udah terjungkal digebukin pula gitu ya. Tadi juga saya ada cerita juga, sekarang udah muncul informasi bahwa kalau masa aksi masih melakukan aksinya anarkistis, anarkistis itu langsung tembak di tempat dan
habis ditembak di tempat, mayatnya hilang. Wah, mengerikan ya kalau gitu ya, Mas Har. Jadi memang ini yang sudah pada tahap sulit begitu ya. Karena kalau sudah malam, kita khawatir ini akan memancing ya. Yang kita harapkan adalah tetap pendekatannya adalah supremasi sipil, Tapi demokrasi. Kalau kita lihat dari pernyataan para demonstran ketika memang terjadi kericuhan dan kerusuhan ketika malam hari, mereka merasa bukan lagi massa yang melakukan demonstrasi dari siang sampai sore hari yang menyerukan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah dan juga DPR begitu. Jadi massa yang di malam hari melakukan pembakaran adalah massa yang berbeda. Pendapat Anda seperti apa? Ya, betul. Kelihatannya berbeda masa yang itu, daya tahannya juga, tapi ada juga yang menyampaikan ke saya, itu ada di balik lokasi-lokasi demonstrasi itu ada dapur umum yang disiapkan. Lalu ada orang yang membagi-bagikan duit gitu ya. Lalu ada yang membagikan makanan, minuman, sehingga energinya mereka tetap ada gitu ya. Jadi, belum kalau yang tadi saya bilang, cerita teman saya, ada harian yang memberitakan soal investigasi, ada massa yang diangkut dari Cimahi misalnya, dan salah satu massa itu orang yang diangkut itu tercecer, ketinggalan gitu loh. Akhirnya dia nggak berdaya, handphonenya dititipkan ke pimpinan rombongan dan dia tertinggal dari rombongan yang lain. Itu diwawancari oleh wartawan itu pada hari Sabtu pagi dia. Mas Har yang sudah malang melintang di dunia jurnalistik begitu pasti bukan pernah lagi begitu, seringkali meliput dari demonstrasi ke demonstrasi, dari masa ke masa begitu. Sebetulnya langkah yang paling tepat temuan dari Mas Har dari dulu pengalaman begitu untuk meredam massa dari aksi-aksi anarkistis itu seperti apa sih? Apakah memang langkah-langkah seperti Presiden Prabowo kemarin lakukan, ataukah DPR harus langsung menjawab tuntutan dari massa, agar kan ini jadinya berkelanjutan begitu demonstrasi. Sepertinya ini seolah-olah tidak selesai-selesai begitu, Mas Har. Iya. Jadi memang kalau pemerintah atau DPR jangan menimbulkan masalah, tidak mungkin. Pasti akan ada masalah. Hanya ketika masalah muncul pertama kali, itu harus sudah ditangani dengan baik. Saya ingat di periodenya Presiden sebelumnya ya, itu bekerja baik gitu. Jadi setiap ada demonstrasi langsung dari staf presiden ada yang langsung menemui dan diajak dialog, bahkan diajak ikut datang ke istana dalam pertemuan yang diwakili entah oleh kepala staf kepresidenan atau oleh juru bicara presiden. Itu ditemukan dicarikan masalahnya. Jadi setiap muncul aksi lalu muncul ada reaksi juga dari istana yang positif, sehingga tidak menjadi kemarahan yang meledak misalnya. Tapi nggak tertutup juga karena ada upaya pemaksaan terhadap aturan yang menimbulkan kemarahan publik. Ya meskipun sudah ditemui ya tetap aja tidak bisa dinetralisasi. Misalnya contoh waktu revisi undang-undang KPK bersamaan dengan revisi undang-undang KUHP. Itu kan juga terjadi aksi besar kan di depan DPR, sampai berapa yang luka-luka itu. Itu udah nggak mungkin bisa didialogkan karena memang persoalannya ini yang sudah dianggap keterlaluan gitu ya. Mau mengubah secara radikal Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga aturan-aturan di KUHP pidana. Berarti artinya sebetulnya tuh reaksi cepat itu sangat dibutuhkan agar tidak berlarut-larut begitu demonstrasinya, warga juga ditenangkan terlebih dahulu, itu juga penting ya.